Saya pernah ikut pendidikan di Secret Service, kemudian di Joint Special Operation University. Jadi kalau mungkin Mbak lihat film-film Secret Service tuh, ya memang benar kayak begitu. Sampai bahkan saya masuk ke waktu itu White House, ada program. Sobat Jayakarta, senang sekali saya Tisa Noveni menjumpai Anda dalam Jayakarta Podcast. Yang namanya podcast pasti nggak sendirian dong, saya pasti bersama dengan seorang narasumber. Nah, narasumber kita kali ini merupakan pasti bagian dari militer dan juga punya pengalaman yang luar biasa dalam setiap penugasannya dan juga background pendidikan yang cuamik banget, yang awesome, kata orang seperti itu ya. Beliau ini baru saja kembali ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu setelah menyelesaikan program PhD-nya atau program doktoralnya di salah satu universitas terbaik di dunia, LSE, London School Economics di London, pemirsa. Siapa dia? Langsung saja saya perkenalkan, yaitu ada Kolonel Infantri Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, PhD, FHEA. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tisa. How are you, Mr. Frega or Colonel Frega? I'm fine, thank you. Thank you so much for this time, this opportunity to talking with us in here. First of all, I know that you have a plenty of experience and you also have some educational background. Recently, you just come back to Indonesia for about 2 years ago for your PhD program in UK. Could you tell us about that experience in your educational background? All right. Basically, I have numerous educational experience before, but the recent one, as you mentioned, that I accomplished my PhD at the London School of Economics in 2020, and it was very rigorous. It was lengthy because it took about 4 years to accomplish the program, and at that time I have like 10 peers in my cohort, and I was as the 4th student graduating. So, because of the hardship that we have, and also we have to rely on our own. I mean, even though you are smart, it doesn't guarantee that you can accomplish. Because like 3 of my friends, they actually just stop in the middle of their journey. But thank God, I accomplished my PhD at the same time, and also accomplished the postgraduate certificate because I also taught at LSE, and I got the Fellow of Higher Education Academy, which allowed me to teach in the UK. So that was my recent educational experience. So how long you teach in UK? It was about nearly 2 years because for the first 2 years I was struggling to focus on my research, and they call it thesis, PhD thesis. It's a bit different if you compare perhaps to US or Indonesia. We call it dissertation for doctorate degree. But I spent the first 2 years to be able to upgrade it to PhD candidate. And then after I did my research for a year, I came back to UK, and I spent for nearly 2 years in the last 2 years teaching. But the process itself, it was not really easy because you had to do like 2 interviews with the deputy head of the department, and also from they have like called Eden Center, which is department which supervises pedagogy or teaching affairs. So I have to pass those kind of interview, and then they notify me that I'm quite confident to teach, and then they gave me the opportunity. I also heard you love writing so much, especially in academic writing. So many your writing is coming to like a Scopus journal and many things. Could you tell us about it? And it is still still writing for the journal, international journal especially. Yeah. At that time, I wrote, actually, it was by my own initiative, because the program itself, the PhD program at LSE, doesn't require a student to, publish on Scopus Journal or Web of Science. But because I was actually challenged by, some story from my friend that, if you go abroad, you don't publish, but in Indonesia, you have to publish. So I encouraged myself to write a manuscript, and I submitted. It was not, it was not an easy journey as well, because it took like 3 years to get my first publication after 8 rejections. So you can imagine, I learned by myself, because it's very limited the number of officers doing PhD abroad or even in Indonesia. So I don't have any specific mentors. I try to browse, talk to people, learn from other, from my failure as well, from the rejection. And eventually after 3 years, I got
accepted, and then after another 6 months, I got another acceptance, and I published during my PhD time in the UK. I published 3 manuscripts, so it was a good opportunity, especially for academics, even for civilian academics. It's not really easy to get published, especially in a Scopus journal. It's so difficult, I know. It's like a prestigious journal, Scopus. Wow, luar biasa ya pengalaman dari Kolonel Frega dalam bidang akademik. Tapi saya yakin nih, pengalaman dalam bidang akademik itu juga pasti didukung dong dengan prestasi-prestasi dalam dunia militer. Ya, saya bersyukurnya memang ada kemurahan Tuhan dan juga mungkin keberuntungan sih ya. Karena kalau dilihat dari pengalaman militer saya, mungkin orang selalu mengasosiasikan, oh Kolonel Frega ini sekolah terus. Tapi sebenarnya saya sendiri pernah tugas di satuan-satuan operasional. Jadi kalau dilihat dari pengalaman saya, waktu lulus dari Akmil, kebetulan memang kami waktu itu ada program dari Bapak Kasat, sehingga ya lulusan-lulusan yang memang masuk di peringkat atas itu kami harus bertugas di Akmil selama 2 tahun. Jadi mungkin itu cikal bakal kenapa sebenarnya ada bibit akademik, karena dipaksa untuk mengajar, kemudian untuk mengasuh taruna selama 2 tahun. Dan itu juga yang memberikan kesempatan saya waktu itu dikirim untuk tugas belajar di Singapura. Kemudian saya masuk ke Satuan Kostrad di Batalion 305 waktu itu, Unit 305 Tengkorak di Kerawang. Baru sekitar hampir 2 bulan, kebetulan ada latihan ke Singapura. Waktu itu saya juga membantu dalam proses penyiapannya, akhirnya saya ditarik untuk berangkat latihan. Begitu udah selesai latihan gak dikembaliin. Jadinya tetap di Batalion 328, Yonif Pararede. Sekarang namanya Yonif Pararede 328 sampai dengan Danki. Kemudian saya kebetulan dapat tugas belajar di Australia 1 tahun, kemudian saya pulang masuk ke brigade. Dari brigade kemudian Selapa saya lanjut ke Pas Pampres. Jadi memang selain di Kostrad saya juga punya pengalaman di Pas Pampres 2 tahun. Kemudian juga setelah dari Pas Pampres saya juga kembali ke Unhan, karena pada saat kembali dari Australia itu ada pelibatan dari Kemhan untuk yang perwira muda untuk membantu kita membuat kajian. Sampai dengan Sesko, kemudian kembali lagi ke Unhan, kemudian jadi Danyon, terus saya berangkat ke Inggris. Nah, pas kembali 2020 itu sempat menunggu sampai akhirnya tahun lalu ditugaskan di Papua. Baru akhir tahun ditarik ke Mabesat dan Januari ini kami sebagai Dandim. Tapi memang kalau orang melihat bilangnya katanya sekolah terus, ya jujur saya juga punya pengalaman operasi. Saya pernah tugas operasi di Aceh 15 bulan, kemudian saya juga pernah tugas di Poso. Waktu itu memang ada tugas khusus dari Jakarta, kami dari Kopassus, Kostrad, dari Densus, untuk pasca adanya banyak bom kan di Poso Mbak tahun 2006. Kemudian yang terakhir pada saat di Papua kemarin. Jadi memang kalau melihat bilang, oh Kolonel Frega sekolah terus nih, tunggu dulu. Kalau orang bilang begitu ya harus lihat juga eranya. Nah, memang ini banyak mungkin orang yang tidak tahu, selalu melihatnya karena pas lagi di luar, ya akhirnya itu yang dipotret. Tapi apalagi ya, dokter juga programnya kan lumayan ya 4 tahun gitu 4 tahun, betul. Itu udah cepat loh dokter 4 tahun. Iya, dokter kebetulan kalau di LSI itu kemarin saya termasuk orang-orang yang on time. Jadi setelah saya banyak, bahkan baru kemarin ada yang baru lulus sidangnya tahun ini. Dan yang mengejutkan juga walaupun mereka dari orang native ya, Amerika, kemudian ada dari Kanada, ada yang dari Israel, yang memang dalam arti saya melihat mereka masih muda-muda, fresh energi, kemudian baru lulus. Lulusnya juga waktu mereka S2-nya bukan di kampus yang, mohon maaf, kampus yang biasa-biasa aja. Ada yang dari Oxford, ada yang dari Indiana University. Tapi begitu lulus, mereka di belakang. Jadi memang kuncinya pada saat PhD itu mungkin karena bekal saya sebagai militer, jadi persistent, fokus, dan saya nggak punya opsi lain waktu itu. Dan saya pun juga sebagai duta TNI, duta Indonesia, saya juga nggak mau memalukan Indonesia. Apalagi memang di LSI waktu itu saya perwira pertama dan memang tidak semudah itu masuk ke situ. Saya orang ke-6, orang Indonesia ke-6 yang diterima di program PhD International Relations itu. Nah, ini kan berarti nggak nyangka ya bisa keliling dunia dari militer gitu. Dulu kebayang nggak mau jadi bagian dari TNI? Motivasinya gimana sih akhirnya bisa memilih karir ini, karir journey-nya seperti apa gitu? Ya jujur sih sebenarnya saya lahir dari keluarga TNI juga Mbak. Jadi almarhum ayah saya itu angkatan laut.
Tapi beliau itu orangnya nggak pernah mau memaksakan, kamu harus jadi tentara, kamu harus daftar. Jadi saya ingat waktu saya daftar itu sebenarnya terinspirasi dengan kakak kelas di SMA. Kebetulan memang waktu mereka cuti, taruna-taruna pakai seragam kan, terus ya mereka bilang, wah kita dapat uang saku, terus fasilitas gratis semua. Ya memang sebagai anak tertua waktu itu saya mikir-mikir juga. Adik saya ada 3, itu usianya beda setahun. Terus masih ada lagi yang paling kecil, saya beda 15 tahun. Hingga sebagai anak tertua waktu itu saya bilang, waduh apa nih, bapak saya udah mau pensiun. Akhirnya ya udah saya coba cari win-win solutionnya lah. Walaupun waktu itu teman-teman sekolah rata-rata tuh luar negeri semua nyari beasiswa BPPT, kemudian di Jerman, Amerika, PTN. Cuma ya udahlah, saya akhirnya salah satu alasan saya sebenarnya awal mulanya itu untuk membantu orang tua. Terus along the way sampai di Magelang, begitu tahu terima UMPTN, tapi kita kan kalau misal kita mundur kita harus bayar. Akhirnya udah saya berdoa, saya bilang udah ini jalan hidup saya. Akhirnya saya totalitas di situ. Ya memang jujur sebenarnya nggak pernah kepikir dengan masuk tentara bisa kemana, ke Inggris, ke Amerika, Australia, Jerman dan beberapa negara lainnya. Ya saya bersyukur sih sebenarnya. Jadi memang dengan bergabung di TNI khususnya di Angkatan Darat ini saya mendapatkan peluang itu. Dan bahkan saya lihat rekan-rekan saya bukan hanya perwira aja Mbak, tapi ada yang Bintara, Tamtama, mereka juga ikut penugasan PBB. Mungkin Mbak dengar yang kemarin latihan bersama selama beberapa tahun ini, itu juga di level Tamtama mereka berangkat ke Amerika, level Bintara mereka ke Amerika. Jadi memang bukan hanya, kalau selama ini kan dengarnya join the Navy and you will see the world, tapi ternyata join the Army itu juga punya peluang yang sama. Nah kalau bicara soal karir, soal perjalanan hidup, pastilah ada peran keluarga di sana. Seberapa besar peran keluarga untuk mendukung karir seorang Kolonel Frega? Katakanlah dari keluarga terdekat, orang tua misalkan, dan juga termasuk istri. Ya memang keluarga ini sih kalau saya boleh bilang memegang peranan kunci ya Mbak. Baik orang tua maupun istri, karena ya ibu saya memang seorang guru. Jadi guru bahasa Jerman. Kemudian juga ayah saya itu dari Angkatan Laut almarhum. Jadi memang disiplin, kemudian pendidikan ini adalah bekal. Jadi orang tua saya punya prinsip, mungkin materi itu nggak akan bertahan lama. Tapi kalau investasinya dalam bentuk pendidikan, walaupun mungkin secara penghasilan masuk di keluarga menengah terbatas ya, tahu sendiri kan namanya gaji TNI pada saat itu era-era itu nggak terlalu banyak. Sehingga pendidikan itu juga kalau untuk masuk ke sekolah-sekolah yang bagus itu butuh effort. Nah, saya bersyukur beliau-beliaunya itu punya visi dan mungkin nilai-nilai yang ditularkan ke saya bahwa pendidikan itu kunci untuk bekal masa depan. Nanti kalaupun misalnya kita lulus, kita bekerja, bekal pendidikan itu yang dipakai. Dan tentunya memang doa orang tua juga. Memang saya pun juga ya kalau menikahnya memang agak terlambat sih ya, let call. Tapi saya juga bersyukur ketemu istri yang memang sangat suportif. Dan itu terbukti pada saat saya 4 tahun berjuang di London, anak kami lahir di sana, kita nggak punya siapa-siapa dan harus diurus semua sendiri Mbak. Termasuk kayak di rumah sakit itu biasanya kalau di sini habis melahirkan udah ada susternya yang bawa ke bangsal bayinya. Kalau di sana enggak, jadi tempat tidur istri, terus ada tempat tidur bayi di depan sendiri. Saya di kursi tidur selama waktu itu 7 hari itu. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit, urus sendiri. Jadi memang terasa sih perjuangannya dan bersyukurnya istri saya juga. Kadang kalau misalnya saya mungkin pada saat saya lagi di lowest peak-nya banyak load, riset, kemudian juga ya kadang ada tugas-tugas tambahan, istri saya yang memberi support. Ya kita udah sampai di sini, jangan sampai kita point of no return nih, jangan sampai nanti nggak selesai, justru dampaknya banyak. Nah, sampai dengan saat ini juga bersyukur istri saya juga di kegiatan-kegiatan Persit juga aktif dan memang ya kita sebagai tim lah. Saya pun juga memberikan kesempatan kepada istri saya pada saat di Inggris kemarin untuk coba-coba apply beasiswa. Ya puji Tuhan dapat beasiswa dan bisa kuliah juga S2 di sana. Ya memang saya melihat ini termasuk juga kalau dari adik-adik juga ya support ya, sebagai kakak tertua ya. Tapi memang kembali lagi saya melihat keluarga ini kunci. Apalagi pada saat waktu yang menulis disertasi itu pada saat lelah itu masuk ke kamar lihat anak istri, wah saya nggak boleh gagal.
Kalau enggak nasib mereka gimana? Itu yang jadi sebagai penyemangat juga. Kolonel Frega saat ini kan menjadi Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Betul, Mbak. Bisa cerita nggak kekuatan dari Kodim itu sendiri? Ya, jadi memang Kodim 0502 Jakarta Utara ini unik ya, Mbak. Kan berada di bawah Korem 052 Wijaya Krama dan juga Kodam Jaya Jayakarta. Jadi memang di lingkungan Kodam Jaya ini, Kodim 0502 ini punya 2 wilayah supervisi. Yang pertama Kota Madia Jakarta Utara, kemudian yang kedua adalah Kepulauan Seribu. Jadi bisa dibayangkan wilayahnya luas sekali, apalagi yang di Kepulauan Seribu. Pulaunya banyak sekali. Ya memang kita punya tugas sebagai satuan kewilayahan yang tentunya kita juga melaksanakan tugas-tugas pokok. Nah, karena kita terletak di Jakarta, ini ada tugas utama sebenarnya yang menjadi prioritas, yang namanya pengamanan VVIP. Presiden, Ibu Negara, Wapres, kemudian Ibu Wapres, termasuk keluarga dan tamu negara. Ini yang mungkin jarang dilakukan oleh kodam-kodam lain. Sehingga apabila di wilayah saya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan VVIP, itu mau tidak mau saya harus sebagai Komandan Satgas PAM, saya harus turun cek baik rekan-rekan TNI maupun rekan-rekan polisi. Kemudian ada lagi tugas-tugas yang juga terkait dengan masyarakat. Kita melakukan bakti TNI, membantu. Prinsipnya sih memang sebenarnya saya melihat Kodim saya ini sebagai hub. Jadi mungkin pihak-pihak mungkin yang mau membantu, kadang mereka punya logistik, punya sponsor. Kita mengidentifikasi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, terus kita salurkan. Kemudian juga kemarin waktu pandemi sampai dengan saat ini, karena kita masih terus disibukkan dengan COVID, jadi kita juga melakukan penegakan prokes, kemudian juga ada vaksinasi, perizinan, lalu juga ada, karena ini saya termasuk sebenarnya punya 3 visi sih sebenarnya sebagai Dandim ini. Yang pertama itu adalah education, kemudian prosperity dengan environment. Nah, sejalan dengan tugas dari komando atas ini ada juga kita yang memang melakukan edukasi. Ada program dari Bapak Pangdam Jaya yang namanya Army Go to School. Jadi setiap komandan Kodim, kemudian unsur-unsur yang ada yang di bawah, kita muter ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan sharing-sharing tentang wawasan kebangsaan, bela negara, supaya generasi muda kita juga ingat, kemudian juga memahami nilai-nilai itu. Kemudian juga ada seperti Kampung Pancasila, ini memang yang digagas oleh Bapak Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman pada saat beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya. Ini terus digalakkan dan bahkan sekarang dilakukan revitalisasi, jadi seluruh Kodam Indonesia juga mengikuti yang ada di Kodam Jaya. Kemudian juga program dari pemerintah, dari Presiden Jokowi untuk masyarakat yang kurang mampu, itu bagian dari prosperity tadi. Kita menyalurkan bantuan tunai, Mbak, kepada pedagang kaki lima, warung, kemudian nelayan, dan bahkan juga bantuan minyak goreng. Jadi Kodim saya kebetulan kemarin beberapa bulan itu kita mendistribusikan ke 28.000 masyarakat yang memang secara kemampuan ekonominya sangat terbatas. Nah, itu kita verifikasi data dengan tugas yang ada di lapangan, RT RW-nya, benar nggak nih orang ini benar-benar nggak, datanya gimana, kita verifikasi. Ya alhamdulillah puji Tuhan lancar, walaupun memang ya nggak mudah sebenarnya, tapi kami bersyukur Kodim punya interaksi dengan masyarakat. Selain itu juga ada program-program lain kalau terkait dengan lingkungan, karena yang ketiga ini adalah terkait dengan lingkungan. Itu kita melakukan gerebek sampah, karena di lingkungan Jakarta Utara ada yang banyak kalinya sampai mampet. Ya. Kita lakukan pembersihan itu secara bersama-sama. Dan bukan hanya Kodim sendiri, tapi kita mengajak bersinergi. Ada elemen masyarakat di situ. Ada dari kepolisian, ada dari 3 pilar ya, dari pemerintah daerah, mungkin di level kelurahan, kecamatan. Kemudian di Kodim sendiri saya sedang lagi mencoba untuk menata, kita lagi buat green wall atau vertical garden dibuat. Tujuannya kenapa? Karena ya Jakarta Utara ini kan panas ya. Panas, dekat pelabuhan, kemudian di pinggir tol, wah polusi. Sehingga ya mau nggak mau supaya bisa ada penyeimbang ya dengan banyak-banyak tanaman di situ. Ya walaupun mungkin ya dengan segala keterbatasannya juga ya saya melihat ya sejauh ini sih saya berusaha untuk mengkombinasikan tugas dari komando atas baik dari Mabesat, kemudian Kodam Jaya, Korem,
termasuk juga dengan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Kodim 0502. Intinya kita sebenarnya adalah membina masyarakat, menjalin hubungan, karena tujuannya Kodim sendiri itu adalah kan menyiapkan rak juang, Mbak. Juang, alat kendali juang. Sewaktu terjadi kondisi-kondisi yang darurat untuk pertahanan atau kontingensi, itu kalau tidak disiapkan tentunya akan sangat sulit. Nah, contohnya yang paling nyata pada saat kemarin terjadi pandemi. Nah, itu pelibatan Kodim dan juga kodim-kodim lain di Jakarta itu turun. Sehingga ya akhirnya dengan pelibatan Kodim itu sedikit banyak berkontribusi juga untuk mengendalikan lajunya COVID. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain kan Indonesia termasuk sukses. Jadi ya memang ini sebagai salah satu kontribusi juga sih dari Kodim 0502. Dan tentunya juga bukan hanya di Jakarta Utara, tapi Kepulauan Seribu kita juga melakukan patroli-patroli dengan dari kepolisian, kadang dari kabupaten juga. Ya memang kendalanya itu untuk perjalanan dari ujung Jakarta ke Pulau Seribu itu waktunya nggak singkat, kemudian juga ombak. Kemudian kalau misalnya kita udah ketemu sore, cuaca nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik, betul. Wah, ya. Oke. Nah, kan taunya nih kalau Kolonel Frega ini lama sekolah. Ya. 4 tahun nggak menjadi TNI, walaupun tetap ya citra TNI melekat di diri, tapi kan aktivitas-aktivitas militer tidak pernah dilakukan begitu. Ketika kembali mengabdi kembali ke masyarakat, ke Indonesia, baik di Papua ataupun juga ketika di Jakarta Utara, ada sedikit kecanggungan tidak dari seorang yang biasanya menghadapi paper, berjibaku dengan jurnal, ngajarin orang juga di sana, ini tiba-tiba menghadapi masyarakat yang lebih besar dan juga menghadapi prajurit-prajurit lainnya? Ya, saya bersyukur sih sebenarnya. Pengalaman saya kemarin 4 tahun, itu saya banyak berinteraksi dengan orang kan, dipaksa. Jadi selama kemarin saya di Inggris itu, saya harus mengajar, riset, kemudian juga saya jadi interpreter, ketemu dengan banyak orang yang saya tidak kenal. Anggota parlemen Indonesia, anggota parlemen Inggris. Itu sebenarnya melatih kemampuan saya untuk komunikasi dengan siapa saja. Di teritorial sekarang, sebagai Dandim, kemampuan komunikasi dengan masyarakat berbagai elemen itu yang menjadi kunci. Mulai dari yang di level bawah, karena kan ya untuk mengidentifikasi siapa yang akan dibantu, kita harus bisa juga blending dengan mereka. Kemudian yang sampai ke level atas misalnya, yang pimpinan perusahaan, mereka yang akan membantu logistik. Walaupun memang jujur ada sedikit tantangan juga, apalagi kalau dari Papua bicaranya kan, daerah konflik. Baru tiba di Indonesia beberapa hari, kalau nggak salah langsung ke Papua. Ya. Makanya waktu itu teman-teman juga heran, wah London ke Papua. Ya saya bilang saya prajurit. Ya jujur memang waktu sekolah kemarin ada beberapa tawaran termasuk dari Dubai juga. Tapi saya sebagai prajurit Sabta Marga saya memilih untuk mengabdi untuk Indonesia. Dan saya juga ingin mengkontribusikan ilmu saya. Karena saya melihat ilmu saya ini belum banyak. Pakar diplomasi pertahanan belum banyak. Karena kan spesifikasi keilmuan saya adalah diplomasi pertahanan. Kemudian juga waktu di Papua ya bersyukurnya memang ada PON. Ya waktu itu kan memang atensi dari pemerintah pusat, kita menjaga benar. Ya kalau mungkin Mbak Tisa masih ingat itu sebelum PON tuh banyak beberapa gangguan, kejadian. Ya alhamdulillah lancar, dan bahkan juga saya sempat menulis di Jakarta Post tentang kesusahan PON itu. Jadi sebagai barometer bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia, bahwa pembangunan di Papua itu sudah luar biasa sebenarnya. Kadang kan di media itu dengan propaganda mereka memutarkan balikan fakta. Kemudian begitu kembali ke Jakarta agak sedikit berbeda karena ini daerahnya daerah damai, tapi ternyata tugasnya karena di ibu kota jauh lebih kompleks. Kita mengamankan presiden dengan keluarga, kemudian kegiatan protokoler, sampai dengan tugas-tugas operasional. Ya memang mau tidak mau konsekuensinya kita harus sedia waktu lebih banyak dan kadang waktu untuk keluarga itu menjadi berkurang. Tapi itu konsekuensi dari prajurit dan saya sudah edukasi juga istri saya. Walaupun setiap hari saya sempatkan kalau bisa ketemu anak sebelum dia tidur atau pas berangkat pagi sebelum dia berangkat sekolah. Ini menarik tadi, sempat ternyata dapat tawaran kerja di Dubai. Dubai itu kan adalah kota yang kaya dari Uni Emirat Arab. Semua orang yang ingin ke sana begitu, dengan kehidupan kemewahannya segala macam, dengan pendapatan yang sangat tinggi juga di sana. Ada pertentangan batin ketika menolak itu semua. Ya, ya jujur, ini bocoran nih. Ya memang waktu itu sih, ya LSI itu termasuk salah satu kampus yang memang punya apa ya, connection, kredit, kemudian networking. Memang kalau lulusan sana itu banyak dicari.
Walaupun mungkin di Indonesia kurang begitu familiar namanya London School of Economics. Tapi kalau di luar itu dia sebagai kompetitornya Harvard dengan Oxford dan bahkan Cambridge. Kalau scholarship hunter tahu LSE. Ya, jadi memang waktu itu mungkin karena lihat portofolio, kemudian juga saya kebetulan kan di LinkedIn saya suka update kan apa credential saya pernah sekolah di mana. Mungkin dia baca profilnya, kebetulan mereka butuh military professor untuk security studies waktu itu match. Ya memang saya pernah ikut pendidikan di Secret Service, kemudian di Joint Special Operation University. Jadi kalau mungkin Mbak lihat film-film Secret Service tuh, ya memang benar kayak begitu. Sampai bahkan saya masuk ke White House, ada program. Kemudian juga di Fort Bragg, saya pernah terjun payung di sana. Jadi kayak yang Mbak lihat di film-film perang, penyiapannya, ada Green Beret, habis itu 82nd Airborne. Itu saya pernah lalu itu. Nah, mungkin profil itu yang dilihat, karena yang dilihat kan ya Amerika ataupun mungkin yang di luar negeri kadang menjadi barometer. Walaupun jujur sih saya pribadi selama saya ikut pendidikan di luar, misi saya bukan untuk menjadi ke barat-baratan, tapi untuk nunjukin perwira Indonesia juga mampu. Dan bahkan waktu saya sekolah di Amerika, saya masuk salah satu nominasi Eisenhower untuk siswa internasional yang terbaik. Walaupun ya berjuangnya berdarah-darah. Sampai teman saya orang Amerika bilang, kamu kayaknya jam 4:30 masih online, tapi jam 8 udah di kelas. Kamu tidur apa enggak? Padahal saya pagi itu biasanya sekitar jam 6 itu saya ikut CrossFit dulu. Pokoknya selama saya sekolah itu ya maklum waktu itu masih lajang, Mbak. Semua saya ikutin. CrossFit, kemudian maraton, kemudian 5K, 10K, sampai volunteer ke rumah sakit hanya untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan bahkan sampai yang ada namanya elective itu wajibnya hanya 8. Kita ngobrol-ngobrol sama siswa, waktu itu teman saya bilang, kamu ambil berapa? Saya ambil 10. Kamu berapa? 12. Kamu Frega, kamu ngambil berapa? Saya berapa ya? 16. Kamu kayaknya mata-mata nih ngambil banyak banget. Kamu orang Intel ya? Enggak, saya bilang ya jujur memang saya suka mengeksplorasi sesuatu yang baru, dan begitu ada kesempatan why not gitu. Sama kayak waktu di Cisco Amerika, S2 saya di sana. Itu terakhir diambil tahun 87, belum pernah ada lagi yang ambil program MMS. Sehingga saya putuskan, ini kenapa ya? Kok kayaknya susah bagaimana? Ya memang susah bener sih. Tapi ya puji Tuhan selesai. Tapi ya itu Mbak ya yang ingin saya tekankan, jadi bahwa kadang kita lupa begitu kita sekolah keluar mengagung-agungkan luar. Nah, saya sebagai penyimbang, saya ingin juga Indonesia dikenal. Makanya walaupun mungkin kita tertati-tati, tapi ya at the end justru banyak yang kemarin tuh nanya-nanya, kamu gimana? Sampai yang dari Singapura ada salah satu PhD student juga di LSE, latar belakangnya sebagai peneliti dan sebagainya, dia konsultasi ke saya. Dan bahkan sampai saat ini itu perwira junior sih, dari TNI dan bahkan sampai polisi yang mau S2, S3, kadang mereka datang konsultasi, bahkan bukan hanya ke kantor tapi sampai ke rumah. Dan prinsip saya merasakan masa yang susah di mana saya mau berangkat sekolah nggak ada yang mentoring. Nah, saya dengan senang hati saya berbagi apa yang saya lalui, yang saya tahu. Termasuk juga waktu di Inggris itu bagaimana tips menulis jurnal, menulis di surat kabar, itu saya sampai buka workshop 3 hari free untuk sharing, sehingga ya berbagi. Saya maunya bukan hanya dalam arti bukan hanya di TNI aja, tapi juga untuk sipil. Dan ini mungkin bagian dari tugas saya sekarang, Kodim itu dengan masyarakat. Ya walaupun mungkin di Kodim saat ini belum terrealisasi karena ada tugas-tugas dari komando atas yang memang lebih menjadi prioritas. Aset bangsa ya, luar biasa ternyata ya. Perjalanan karir journey-nya dari seorang Kolonel Frega ini dari awal sampai meniti dengan pendidikan begitu ya tertinggi PhD di LSE. Nah, masih di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus, apa kemarin program yang dilakukan Kodim 0502 Jakarta Utara di 17 Agustus kemarin? Baik Mbak Tisa, memang kita kemarin menyelenggarakan untuk kegiatan internal itu, saya menyelenggarakan lomba-lomba, kemudian juga melibatkan selain anggota ada dari Persit, kemudian anak-anak, dan juga kita memberikan bantuan kepada anak-anak yatim termasuk Warakawi. Dan kebetulan kan memang kalau Jakarta Utara ini identik dengan kontainer. Nah, saya buat ada salah satu lomba ya
kreasi saya sih, saya bilang ini ada kontainer, kita buat gimana supaya bisa merepresentasikan Jakarta Utara. Jadi ada lomba namanya panjat kontainer, mereka lari 3 orang manjat kontainer, habis itu mereka nancepin bendera. Nanti dihitung waktu yang tercepatnya itu yang jadi juara. Di samping itu kita juga mendistribusikan 10.000 bendera merah putih pada masyarakat yang memang dilaksanakan sampai dengan rencananya sampai akhir bulan nanti. Tapi dari awal bulan Agustus kita sudah bagikan. Jadi setiap hari dari Koramil, kemudian juga Babinsa itu membagikan bendera-bendera tersebut. Tentunya di samping juga kegiatan upacara ya pastinya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan memeriahkan di lingkungan. Biasanya Koramil itu 3 pilar juga dengan kepolisian, polsek, kemudian dengan camat. Nah, kalau kami sendiri memang dengan Bapak Wali Kota itu juga ada upacara sendiri di kantor Wali Kota, dan juga memang ada penganugerahan untuk yang veteran di sana. Demikian. Nah, terakhir kita ingin tahu apa pesan untuk generasi muda Indonesia? Generasi muda Indonesia yang jelas harus paham bahwa kita sebagai generasi muda itu adalah aset bangsa. Kemudian juga setiap saat kita harus belajar. Karena selama kita masih bernafas, kita harus terus belajar dari siapa saja. Dari mungkin sipil, militer, dari polisi, dari perempuan, laki-laki, dan bahkan dari anak kecil pun kita juga bisa belajar. Kemudian ingat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya ideologi Pancasila. Kadang dengan adanya kemajuan teknologi, ini generasi muda sangat mudah terpengaruh, apalagi dengan adanya media sosial. Nah, ini yang harus dijaga, kita harus ingat identitas kita, bahwa kita memang beragam tapi kita satu sebagaimana yang diamanahkan oleh pendiri bangsa. Kemudian dimanapun kita berada, mau kita berada di dalam negeri ataupun mungkin di luar negeri, tunjukkan integritas kita dan kemampuan kita yang terbaik. Dan bahkan kalau di luar negeri, apapun perannya, sekecil apapun, kita adalah duta bangsa. Sehingga tindak tanduk kita, perkataan kita, walaupun dalam tugas maupun sekolah, itu merepresentasikan negara kita. Makanya harus dijaga. Dan yang paling terpenting biasanya kalau slogan saya do our best and pray for the best. Oke, baik. Terima kasih Kolonel Frega atas waktunya. Ceritanya sangat inspiratif sekali dan tentu juga memberikan motivasi bagi generasi muda Indonesia. Dan satu juga pesan yang kita ingat bahwa sejauh apapun kita pergi, tetaplah kita kembali ke tanah air begitu ya. Sebagai jati diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Jayakarta Podcast kali ini. Saya Tisana Fendi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.